Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Baik, perkenalkan nama saya Humairatu Zahra dengan NIM 104561240006. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di STAN Majene. Pada video pembelajaran kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan bahasa daerah yang diampu oleh Ibu dosen Intan Permatasari Aceh SPD MPD. Pada video kali ini saya akan membahas tema tentang bangga berbahasa Mandar, bangga berbudaya. Nah, adapun tujuan pembuatan video pada kali ini, yang pertama menambah wawasan tentang bahasa Mandar, menjelaskan hubungan bahasa Mandar dengan budaya Mandar. Yang ketiga, menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa dan budaya daerah, serta mengajak generasi muda untuk melestarikan budaya dan bahasa daerah di era sekarang. Semoga melalui video ini kita semakin sadar bahwa bahasa daerah merupakan warisan budaya yang sangat berharga dan harus terus dijaga keberadaannya. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Nah, apakah kalian pernah menggunakan bahasa Mandar dalam kehidupan sehari-hari? Dan seberapa sering kalian menggunakan bahasa Mandar dalam berbicara dengan keluarga atau teman? Serta menurut kalian, apakah bahasa daerah ini masih penting dipelajari pada era modern saat ini? Nah, dari pertanyaan tersebut kita dapat memahami bahwa bahasa daerah memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat karena ini menjadi identitas dan warisan budaya yang harus dijaga. Nah, baik, langsung saja kita masuk kepada materi. Apa sih bahasa Mandar itu? Nah, bahasa Mandar merupakan salah satu bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, khususnya di daerah seperti Pulau Mandar dan Majene. Bahasa Mandar ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi identitas masyarakat Mandar yang membedakannya dengan suku lainnya. Melalui bahasa Mandar, masyarakat dapat menyampaikan pikiran, perasaan, nasihat, serta berbagai nilai kehidupan yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut kalian, apa sih yang akan terjadi jika generasi muda saat ini tidak lagi menggunakan bahasa Mandar? Nah, untuk itu kita akan membahas materi selanjutnya tentang hubungan bahasa dan budaya. Bahasa dan budaya memiliki hubungan yang sangat erat. Budaya adalah cara hidup suatu masyarakat, sedangkan bahasa menjadi sarana untuk menyampaikan dan mempertahankan budaya tersebut. Nah, melalui bahasa Mandar, berbagai nilai budaya yang dapat diwariskan seperti nilai kesopanan, nilai menghormati orang tua, nilai kebersamaan, nilai gotong royong, kejujuran, dan nilai religius. Nah, tanpa bahasa, banyak nilai budaya yang sulit dipahami dan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Karena itu, ketika bahasa daerah mulai ditinggalkan, budaya daerah juga ikut memudar. Baik, kita masuk pada materi berikutnya, yaitu bentuk hubungan bahasa Mandar dengan budaya. Hubungan bahasa Mandar dengan budaya dapat dilihat dalam beberapa aspek dan bentuk berikut. Yang pertama, bahasa sebagai identitas budaya, yaitu ketika seseorang berbicara menggunakan bahasa Mandar, orang lain dapat mengenali identitas dan asal budayanya. Yang kedua, bahasa sebagai media penyampaian adat, yaitu berbagai aturan, adat, petuah, dan nasihat disampaikan menggunakan bahasa Mandar. Yang ketiga, yaitu sebagai sarana pelestarian budaya, yaitu cerita rakyat, kalindakda, lagu Mandar, dan berbagai tradisi diwariskan melalui bahasa Mandar. Dan yang keempat, bahasa sebagai alat komunikasi sosial. Bahasa membantu masyarakat menjalin hubungan yang harmonis,
sesuai norma dan budaya yang berlaku. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi tentang contoh bahasa dan budaya Mandar. Nah, salah satu kekayaan budaya Mandar adalah Kalindakda. Kalindakda ini merupakan sastra lisan berupa pantun atau ungkapan yang berisi nasihat dan pesan moral. Selain itu, terdapat juga budaya lainnya yaitu seperti sayang patudu, tradisi nelayan Mandar, musik tradisional Mandar, dan berbagai upacara adat masyarakat Mandar. Nah, semua tradisi tersebut banyak menggunakan bahasa Mandar sebagai media komunikasi dan penyampaian makna budaya. Contoh sederhana penggunaan bahasa Mandar dalam kehidupan sehari-hari adalah menyapa dan memberikan nasihat atau berbicara dengan anggota keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa dan budaya tidak dapat dipisahkan. Baik, adapun tantangan bahasa Mandar di era globalisasi. Di era globalisasi saat ini, bahasa Mandar menghadapi berbagai tantangan, antara lain penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing yang semakin dominan, generasi muda yang lebih sering menggunakan bahasa modern dalam pergaulan, dan berkurangnya penggunaan bahasa Mandar di lingkungan keluarga, pengaruh media sosial, dan teknologi yang lebih banyak menggunakan bahasa nasional maupun internasional. Nah, jika kondisi ini terus berlangsung, penggunaan bahasa Mandar dapat semakin berkurang. Namun, globalisasi bukan alasan untuk melupakan bahasa daerah. Justru itu, kita harus mampu mengikuti perkembangan zaman sambil tetap menjaga identitas budaya. Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk melestarikan bahasa Mandar? Nah, adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan budaya bahasa Mandar, yaitu yang pertama, menggunakan bahasa Mandar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengajarkan bahasa Mandar kepada anak-anak atau anggota keluarga lainnya. Yang ketiga, mempelajari sastra dan budaya Mandar, menggunakan bahasa Mandar dalam kegiatan sekolah dan masyarakat, dan membuat konten digital menggunakan bahasa Mandar, serta mengikuti kegiatan budaya daerah. Teman-teman yang saya banggakan, dari pembahasan kita tadi kita dapat memahami bahwa bahasa Mandar bukan sekedar sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai identitas, warisan budaya, dan sarana untuk menjaga nilai-nilai kehidupan masyarakat Mandar. Bahasa dan budaya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Ketika kita menjaga bahasa Mandar, berarti kita juga menjaga budaya Mandar. Mari kita menjadi generasi yang bangga menggunakan bahasa daerah, mencintai budaya sendiri, dan turut melestarikannya untuk masa depan. Ingatlah bahwa bangga berbahasa Mandar, bangga berbudaya, bahasa terjaga, budaya lestari. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.